Gen people, udah 2021 akhir nih. Bentar lagi tahun 2022. Kalian udah punya resolusi belum sih? Ups. Ngomongin tahun baru, pasti dong di antara kalian banyak yang bertanya, apa resolusimu? Sekarang gue nanya dulu deh, anak-anak muda zaman sekarang pada punya resolusi gak sih? Gali, Galo punya resolusi gak sih 2022? Punya dong, punya. Di 2022 resolusi gue itu penghasilan 2 digit. Wow, seberapa optimiskah dirimu? Kalau ngomongin optimis, gue optimis banget karena di 2002 itu tahunnya Sio Macan Air. Nah itu karir bagus banget di situ. Terus yang tahun kemarin? Kalau tahun kemarin mah Kecapai nggak? alhamdulillah kecapai. Apa? Lulus tepat waktu sih. Wow, oke, good luck. Villa, halo. Lo punya resolusi gak sih? Enggak. Kenapa? Ya hidup dijalanin aja. Terus kalau tahun kemarin gak punya resolusi juga? Alhamdulillah sih punya dan udah tercapai. Kenapa tahun depan gak punya resolusi? Belum sih, nanti dia dipikirin lagi. Oke deh, semangat Villa. Well, secara harfiah, resolusi itu merupakan keputusan untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah. Berdasarkan riset yang dilakukan University of Bristol, ada 88% orang yang membuat resolusi tahun baru, namun ternyata gagal mewujudkannya. Wah, kamu termasuk nggak sih? Nah, sementara data dari National Health Service di Inggris merilis hanya 1 dari 10 orang yang sukses menjalankan resolusi yang telah dibuat. Kalau kita lihat data dari statistik Brain, hanya 8% orang yang sukses mencapai resolusi tahun barunya. Nggak cuma sampai di situ, belum lama ini YouGov menyatakan ada 80% peserta studi yang pesimistis bahwa orang-orang bisa mewujudkan resolusinya sendiri. Ya, tapi ada benarnya juga sih, karena faktanya hanya 4% peserta yang mampu menjalankan seluruh resolusinya alias konsisten. Nah lo, 4%, angka yang cukup wow. Menurut psikologi, memiliki resolusi atau minimal punya rencana hidup membuat orang menjadi lebih semangat dalam menjalani hari dan memiliki tujuan. Berdasarkan data yang dihimpun, kebanyakan mereka membuat resolusi tahunan itu bertemakan kesehatan, mulai dari diet, makan sehat, olahraga rutin, atau get in shape. Ada juga resolusi soal pekerjaan atau meningkatkan skill, melebarkan relasi, atau ada juga yang bikin resolusi soal keuangan, nabung, investasi, atau menyelesaikan utang. Ups, kalau lo bikin resolusi apa? Tunggu dulu deh. Sebelum membuat resolusi, ada yang perlu kamu perhatikan. Ada 5 nih. Menurut psikolog Firman Ramdhani SPSI MPSI, yang pertama adalah harus sifatnya penting, sehingga secara psikologis mendorong kita lebih kuat untuk meraih tujuan. Kedua adalah potensial underlying control, masih di bawah kontrol. Misalnya nih, kepengen Jakarta bebas banjir, ya tandanya bukan di bawah kontrol kita kan. Yang ketiga adalah realistis, jadi kira-kira resolusi lo masih masuk akal nggak ya? Keempat adalah time frame. Penting banget nih, artinya kita harus tahu resolusi dalam setahun itu apakah mampu tercapai atau tidak. Jadi kita perlu tahu waktu yang sesuai dalam sebuah resolusi. Kalau misalnya nih nggak selesai, kamu juga bisa spend waktu tambahan. Yang kelima adalah spesifik dan jelas. Maksudnya adalah resolusi yang kamu buat itu kamu yakin bisa meraihnya karena jelas dan kamu yakin bisa meraihnya. Tahun baru, resolusi. Ulang tahun, resolusi. Awal bulan, resolusi lagi. Hari-hari kok penuh resolusi. Catat ya, resolusi tanpa aksi, halusinasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini ya. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Hype minggu depan.